kepada para pedagang. Kita lihat kabarnya. Dengan telah ditemukannya beras sintetis di pasaran, membuat dinas terkait yakni Disperindak dan BPOM Kota Bengkulu melakukan sidak ke pasar-pasar serta mensosialisasikan bahaya beras sintetis kepada para distributor serta penjual. Petugas kemudian mengambil sampel serta melakukan tes terhadap beras yang ada di pasar, seperti di Pasar Panorama, Pasar Minggu, dan Pasar Baru Koto. Namun ironisnya, ternyata banyak para penjual beras yang belum mengetahui perihal adanya beras sintetis, serta bagaimana mengetahui ciri-ciri beras sintetis tersebut. Kita tahu ciri-ciri beras sintetis. Cara ini belum tahu saya, cuman bilang bapak ini kan, kalau dalamnya kan, kan di bakar kan dia ada plastik. Saya kata makanya belum tahu Dalam sidak, petugas tidak menemukan adanya beras sintetis yang beredar di pasar Kota Bengkulu. Namun untuk mengantisipasi masuknya beras sintetis, pihak Disperindak dan BPOM akan terus melakukan kontrol dan pengawasan. Tetap akan memberikan sosialisasi ciri-ciri beras yang sintetis tersebut. Kita akan mensosialisasikan bersama dari BPOM, dari Pertambangan, dari Pindad dan lain-lain. Kita tetap memberikan sosialisasi. Tapi kita akan mengecek dulu, mengecek di peredarannya ada apa atau tidak, beras yang mengandung sintetis. Inspeksi mendadak mengantisipasi beras plastik juga dilakukan di Sprindakop UMKM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ke Pasar Wonogiri. Selain mengecek beras milik pedagang, petugas juga melakukan sosialisasi kepada sejumlah pedagang beras di pasar terbesar di Kabupaten Wonogiri itu, agar berhati-hati dan lebih teliti dalam menjual beras, agar jangan sampai menjual beras plastik. Salah seorang pedagang Wasis menuturkan, tokonya beberapa minggu lalu pernah mendapat pasokan beras plastik dari salah satu distributor beras di Solo. Harganya lebih mahal, bentuknya bagus, tapi rasanya tidak enak. Ternyata beras yang dijualnya itu merupakan beras plastik. Hal itu diketahui setelah dirinya mendapat keluhan dari pembeli bahwa beras yang dijualnya itu tidak enak. Selain mendapat keluhan, Wasis lalu mengembalikan sisa beras dan tidak mengambil atau menjual lagi jenis beras tersebut. Yang perlu diwaspadai oleh masyarakat itu khususnya pada dampaknya, dampak kesehatan pada kesehatan tubuh itu akan menyebabkan jangka panjang itu bisa menyebabkan kanker dan kalau jangka pendeknya bisa mual-mual atau entah. Kalau yang saya tahu karena itu barang yang seharusnya tidak dimakan oleh manusia misalnya karena berbahan sintetis ini bisa. Ibu sendiri tahunya dari mana, Bu? Tahunya, sudah apa kan sering-sering ada pemasukan sini. Saya yang komplain itu pembeli. Kok berasnya itu kelihatannya bagus, tapi kok nasinya nggak enak. Seperti disancam gitu loh nasinya. Sidak ini akan terus dilakukan di sejumlah pasar di wilayah Wonogiri karena beras plastik tersebut sangat berbahaya bila sampai dikonsumsi oleh manusia. Dari Bengkulu dan Wonogiri, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Setelah beredar di wilayah Bekasi, Jawa Barat, beras plastik ini ternyata kini sudah meluas di wilayah Bogor, Jawa Barat. Setelah seorang ibu rumah tangga menemui atau mencurigai beras yang dimasaknya berbeda dari biasanya, lebih lengket dan juga cepat basi.